Yes, tadi kita sudah menyaksikan film dari Dendam Malam Kelam. Pastinya teman-teman media sudah mempersiapkan banyak sekali pertanyaan ya. Tapi saya mau awali dulu, saya mau kasih pertanyaan untuk Mas Dania Rifki nih, Mas Dania. Yes. Nah ini saya penasaran, gimana sih cara memilih cast-nya sehingga film ini pas banget gitu dengan setiap perannya, Mas? Ya, untuk menentukan cast ini memang diskusi panjang dengan produser ya, dengan Bu Erika, Pak Navin juga. Kita cari aktor terbaik Indonesia, bahkan mungkin Asia Tenggara sekarang, karena dengan bergabungnya Bron Palarai juga. Itu. Harimau Malaya. Wow, Harimau Malaya. Gitu, kita memilih aktor dengan range acting yang tinggi, Yes. sehingga bisa memanipulasi ekspektasi penonton. Wow, keren sekali. Jadi pas banget setiap pemilihannya ya. Nah, Mas, satu lagi nih pertanyaan saya. Gimana tadi melihat respon penonton sampai ada yang tepuk tangan, lo nggak? Iya, gimana tuh Mas sebagai saudara dan juga penulis naskah? Saya nggak nyangka titik tepuk tangannya justru ketika memperlihatkan foto Lydia, foto Davina. Dia jadi semacam hero di film ini gitu, yang saya nggak sangka ketika menulis dan menggarap filmnya gitu. Reaksi tertingginya justru di situ, tiba-tiba muncullah hero baru seperti secret agent yang disusupkan dalam sebuah kasus gitu. Tiba-tiba dia menjadi hero dan itu menjadi kejutan buat saya gitu. Bahwa ini diakhiri dengan sebuah perasaan yang berbeda lagi di saya. Oke, itu dia Mas Dania Rifki, sutradara dan juga penulis naskah. Teman-teman, silakan. Saya akan kasih kesempatan untuk Q&A ini. Silakan tunjuk tangan, nanti sebutkan nama. Yes, tapi yang bagian Davina ada tepuk tangan jangan di posting dulu ya. Oh iya. Itu belum boleh itu spoiler banget. Bagian Davina di reveal tuh nggak boleh di posting ataupun naik ke pemberitaan dulu ya teman-teman ya. Itu bagian yang sensitif sekali di ending. Itu di bold ya, jangan dulu ditayangkan atau di up ya. Baik, silakan nanti tunjuk tangan, sebutkan nama dan media mana dan akan ditujukan kepada siapa. Silakan. Siapa dulu? Oke, yang sebelah sini duluan. Oh itu udah ada pegang mikrofon. Silakan Mas. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Edi Pratoni dari Bioskop ID. Sebelumnya selamat atas film Dendam Malam Kelam ini, sangat-sangat bikin saya takjub. Saya mau nanya ke Pak Brons. Untuk Pak Brons, peran di film ini kan terasa misterius dan powerful banget. Waktu pertama baca skrip, apa yang langsung bikin dibilang, ya ini gue banget di peran dalam ini. Terus yang kedua untuk Mas Arya Saloka, peran di Dendam Malam Kelam terasa begitu intens dan emosional. Apa tantangan terbesar yang dihadapi saat mendalami karakter ini dan bagaimana proses membangun emosi agar terasa nyata di layar? Terima kasih. Oke, langsung dijawab. Yang pertama dong. Mas Bran silakan. Ketika mendapat skenario-nya itu, aku tanya sama manajer aku, ini beneran Falcon mau over ke aku ini? Serius, ini bukan ada accident atau apa ya? Karena skenario-nya bagus dan aku itu nggak pernah kerasa iya ini yang gue harus main nih kayak gitu kan, karena bahasanya dialognya panjang. Aku itu excited 2 menit gitu ya. Iya, bagus skenario-nya. Ayo. Setelah di menit ketiga, aduh gimana nih, sulit sekali nih. Dialognya panjang, main sama ketika itu aku cuma tahu ada Putri, ada Marisa. Tapi nggak ada scene sama Marisa, cuma ada beberapa scene sama Putri. Dan siapa sih ini Arya Saloka? Jadi scene aku semuanya sama dia kan. Wah gimana ini dinamika working together kayak gitu. Tapi ternyata proses itu begitu asik, begitu seru. 1 bulan prosesnya bersama. Jadi hasil yang Anda bisa nikmati tadi bagi aku itu adalah bukannya dari aku seorang ya, artinya itu proses bareng, is a teamwork. Dan aku beruntung sih seperti tadi yang aku bilang,
karena bisa dapat menikmati sebuah skenario yang bagus, bisa bergabung sama tim yang bagus, di bawah sutradara yang bagus. Alhamdulillah makanya. Ya kalau bagi saya sih, saya juga sama ya waktu pas ditawarin ini tuh dengar case-nya, kayak waktu pas saya dengar tuh case-nya tuh kayak, wah ini saya kumpul sama Avengers nih. Cuman saya doang yang temannya Spider-Man yang agak gemuk gitu tuh. Saya siapa ini? Kalau yang menantang buat saya itu adalah, ya itu makan kertas di toilet itu sangat menantang buat saya ya. Karena itu real, memang saya makan. Karena ada beberapa salah miskomunikasi. Jadi ya itu menantang buat saya. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Membuat emosi yang ini ya, yang intens begitu ya. Ya karena readingnya juga buat saya sih, alhamdulillah dapat waktu yang lumayan cukup dan hampir sebulan ya. Bener-bener kebanyakan berdua terus sama Bapak Arya. Jadi di situ setiap reading itu memang di hari ini kita menemukan A, besokannya kita udah harus menemukan sesuatu yang baru lagi, gitu. Dan selama di reading juga saya sudah ditekan terus ya sama mereka-mereka ini. Jadi saya oh gitu ya. Jadi sudah terbawa suasananya di syuting ya kan, apalagi saya selama syuting dibully terus sama Bapak Bron. Jadi memang udah ya udahlah, apalagi sama istri saya. Bener-bener saya merasa tertekan, jadi ya begitulah rasanya. Terima kasih. Oke. Puas dengan jawabannya? Oke, siap. Mungkin ada lagi giliran teman-teman yang lain, silakan. Oke. Sudah nama dari mana dan ditujukan kepada siapa? Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Fadli dari Indozone. Dan saya juga mewakili komunitas pencipta film crime thriller dari Detektif ID. Saya ucapin selamat buat Mas Daniel dan teman-teman dari Dendam Malam Kelam. Ini pertanyaan saya buat Mas Daniel. Mas Daniel, kita pernah wawancara sebelumnya dan Mas Daniel tuh kayaknya nggak mau ngasih tahu proyek ini nih, tapi udah ngasih tahu proyek berikutnya ya. Pengen tahu, ini kan dari adaptasi The Body ya Mas ya. Ini kompromi apa ketika menulis cerita ini? Apa supaya tidak plek-ketiplek dengan versi aslinya? Apa yang diubah biar tidak terlalu, tapi tetap dapat film yang ini dapat cita rasa Indonesianya dan segala macam. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan ini mungkin buat produsernya dari pihak Falcon. Ini kan banyak yang bilang ini kan film-film dengan genre ini kan masih jarang gitu, dan ini sangat segmented. Biasanya ini dialihkan ke OTT gitu. Nah, ini surveinya seperti apa biar genre seperti ini bisa masuk ke layar lebar gitu. Inilah ya sih. Baik, terima kasih dari Indozone. Silakan Mas Daniel dijawab. Baik, terima kasih Mas Fadli dari Indozone ya. Apa yang dijaga untuk tetap ada di film ini dari film originalnya, jiwanya seperti apa? Kalau misalkan bisa dijabarkan adalah sebenarnya karya Oriol Paulo kedua yang saya adaptasi gitu. Sebelumnya di Invisible Guest. Jadi saya cukup waktu untuk bisa mempelajari cara berpikir Oriol Paulo gitu dan apa keresahannya. Nah, ini sebenarnya tafsir saya ya. Saya belum pernah menemukan Oriol Paulo mengucapkan ini, tetapi tafsir saya pada film-film Oriol Paulo adalah ada sebuah statement bahwa kira-kira begini. Ketika seorang itu mengikuti hawa nafsunya, maka di saat yang sama dia kehilangan kemanusiaannya. Gitu. Nah, itu yang ruh yang saya dapatkan dan saya jaga. Di mana ketika tiap karakter mengikuti kemauannya, hawa nafsunya, di saat yang sama dia jadi kehilangan kemanusiaannya. Untuk interaksi karakternya juga seperti itu gitu. Ada manusia yang lagi tidak menjadi manusia ketika dia menjalani kemauannya terlalu jauh gitu. Itu yang saya tangkap dari film-film Oriol Paulo, yang saya tangkap ruhnya dan menjaganya tetap ada di film ini gitu. Terima kasih.
Selanjutnya ke Bu Erika ya. Oke, silakan Bu Frederica. Iya, makasih Mas. Jadi kenapa harus berani mencoba? Kalau enggak, kita nggak akan ada variasi genre nanti di Indonesia. Harus berani untuk think globally juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melalui tangan dari teman-teman media, dibantu disebarluaskan kepada masyarakat umum biar mereka bisa menonton di bioskop. Terima kasih. Oke, terima kasih Rosalia dan juga Ibu Erika. Selanjutnya silakan. Oke. Sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan kepada siapa. Bapak silakan. Saya dulu kayak Oh baik. saya Yovan dari Movie Goals ID, mau bertanya ke Davina Tramoy. Ini gimana caranya mempertahankan konsistensi sebagai wanita kedua? Kayaknya benar-benar menjiwai banget, dan ya walaupun di sini agak berbeda dikit ya, nggak mau jelasin. Kayaknya udah pasti banget itu makanya. Terus kemudian untuk Pak Bron, ini kan karakternya detektif nih. Kemarin sempat cerita ngobrol sama Mas Daniel tuh soal jaket. Gimana memandang karakter detektif di dunia Dendam Malam Kelam ini? Gitu. Kan sempat diskusi ketika Mas Daniel harus begini, harus detektif tuh harus begini. Kira-kira bagaimana pandangan Mas Bron tentang detektif ini? Thank you. Oke. Davina dulu ya, silakan ya. Oke. Makasih pertanyaannya, dan mungkin tadi aku anggap pujian aja ya. Kalau dibilang terlalu menjiwai, aku anggap pujian aja ya. Tapi ya dalam memerankan karakter Sarah ini memang yang aku bedakan dari karakter sebelumnya, walaupun sama-sama pelakor, lebih ke di sini aku lumayan ingat kok, aku lumayan sering ditegur oleh Mas Daniel untuk lebih mature di sini. Karena memang di sini itu Mas Daniel lumayan kayak, ayo Davina kamu harus lebih mature di sini. Ini yang bikin Jeffrey itu lebih milih kamu karena kamu lebih mature, lebih ini. Jadi lebih ngemong, dan ya mungkin itu yang tidak didapatkan oleh Jeffrey. Dan ya kurang lebih aku sih itu aja sih dari aku untuk mempertahankannya dan untuk membedakannya. Makasih. Oke, dan berhasil ya. Amin. Ya, amin. Baik, Pak Bros, silakan. Jaket. Proses aku itu selalunya bermula dari coba untuk paham visi universe-nya, story universe-nya, konsepnya dari sutradara. Jadi ketika ngobrol, dia bilang, iya kita mau bikin noir kayak gini. Jadi langsung aku berpikir, iya kalau genre itu selalunya akan ada checklistnya, ya detektifnya seperti apa, ini ada jaket atau apa, Scandinavian noir atau apa. Jadi setelah itu dibahas, diskusi langsung dia, ya jaket aja ya bro. Jadi ada beberapa ini kan, opsi kan, dan iya seperti itu Pak, kita pilih yang itu, dan prosesnya itu yang bagi aku, kita itu coba mencari sesuatu yang istimewa buat nonton Indonesia, sesuatu yang original, karena udah dibikin 3 versi nih. Jadi kalau kita mau adaptasi, harusnya directionnya mau seperti apa yang mau di-improvekan lagi, dan mungkin ya jaket salah satunya. Jaket noir itu yang diingat tuh keywordnya waktu itu. Baik, begitu ya. Puas? Oke, ada lagi mungkin, saya tidak menyangka tadi pertanyaannya dari seputar jaket ya. Jangan-jangan abis ini jaket ini bakal ngetren ya. Baik, silakan. Selanjutnya Pak. Oke, sebutkan nama, dari mana, dan tujukan kepada siapa. Terima kasih. Nama saya Yan dari Demi Film. Ya, salut Rebon Palaya karena mengingatkan saya pada film terakhirnya Abang India Besar, Wisi Kabut. Ya, oke. Dan pertanyaan saya, setelah saya menonton film ini, saya suka sekali Ibu
Frederica, karena ini adalah film thriller, misteri, detektif ya, yang memang jarang sekali dibuat di Indonesia. Tapi ada satu tokoh yang hilang dalam film ini, ya, yang saya agak bingung ya, kemana hilangnya tokoh ini. Mayatnya pun tadi yang dilihat oleh Ayah Saloka kok berganti mayatnya, yaitu detektif Denny Agustinus. Ini kemana mayatnya? Apakah dihilangkan juga oleh Buan? Atau gimana ini detektif ini hanya khayalan atau ini saya bingung. Saya masih belum tahu di mana hilangnya sang detektif penyelidik swasta yang disewa oleh Pak Anita. Makasih. Terima kasih. Baik, yang akan menjawab mungkin Mas Sutradara. Ada dia. Baik. Terima kasih Pak Yan. Salah satu yang menarik dari kisah misteri adalah ada misteri-misteri yang memang tidak semuanya terpecahkan gitu. Termasuk pertanyaan kemana dan Agustinus, siapa sebenarnya dia, apakah ada hubungan dengan karakternya Bron atau tidak gitu. Didatengin ke rumahnya, semua dijebol, mainnya juga hilang gitu. Itu salah satu yang memang tidak terjawab, dan untuk revealing problemnya memang tidak perlu harus kita jawab. Kalaupun itu salah satu kenikmatannya adalah pertanyaan itu sebenarnya. Begitu Pak Yan, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan, boleh kita berikan tepuk tangan. Silakan, ada lagi? Oke, sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan kepada siapa? Halo, nama saya Andesta dari Media. Saya Andesta dari Media Valid News. Mau tanya, mungkin ke Mbak Gia ya, selaku pengisi soundtrack. Gimana sih proses dalam membuat soundtracknya itu? Filmnya begitu mencekam, tapi tadi soundtracknya kedengeran kayak agak lebih sendu atau lembut mungkin gitu. Gimana sih menginterpretasikannya? Makasih. Terima kasih pertanyaannya. Tadi di awal pas saya perform juga saya udah cerita ya, kalau saya waktu ditawari project ini saya bilang saya mau nonton dulu karena saya harus suka dulu sama filmnya dan saya harus tahu dulu ceritanya baru saya bisa menulis gitu kan. Ternyata setelah saya tonton filmnya kok bagus banget gitu. Jadi yang pertama itu udah beban ya buat saya, karena jangan sampai filmnya udah sebagus ini soundtracknya nggak mengimbangi gitu. Dan kenapa jadi PR juga buat saya, karena kalau kakak-kakak pernah dengar lagu-lagu saya yang sebelumnya lebih ke jiwa yang bersedih gitu, terus habis ini saya disuruh nulis lagu untuk film yang Dendam Malam Kelam gitu kan, jadi agak berseberangan gitu. Tapi saya sudah mengusahakan, akhirnya saya baca lagi ceritanya, di situ saya berusaha untuk membuat lagu ini tuh mewakili keseluruhan dari film ini. Jadi kalau diperhatiin lagi liriknya, ini nggak fokus ke satu orang doang, tapi bisa semua karakter itu kayak gitu. Mungkin kalau misalnya terdengar agak sendu karena timbre vokal saya kali ya, tapi kalau diperhatikan liriknya itu menurut saya udah sangat dendam banget kebetulan gitu. Jadi semoga lagu ini bisa mewakili ceritanya. Itu sih prosesnya cepet, nggak begitu lama, kayaknya nggak nyampe 2 bulan. Rekaman, saya nulis, rekaman, sudah akhirnya ditempel lah ke film ini. Thank you. Oke, terima kasih ya. Lanjut lagi, silakan. Oke, Mbak, yang di depan. Iya, mikrofonnya boleh minta tolong. Jangan lupa sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan kepada siapa untuk pertanyaannya ya. Baik. Iya. Selamat malam, saya Zara dari Metro TV. Saya mau tanya ke Mas Daniel Rifki, apa sih yang membedakan film Dendam Malam Kelam ini dari film-film horor atau thriller yang lainnya di Indonesia? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih, silakan. Dari Metro TV, semangat banget Bang Marisa. Nanti lebar ke Mbak Marisa ya. Apa yang membedakan? Karena memang ini tidak sepenuhnya horor, ini adalah crime mystery gitu. Kita penonton diajak untuk duduk bersama polisi di dalam atau berperan sebagai polisi itu sendiri atau detektif untuk menganalisa setiap dialognya, setiap peristiwanya, setiap petunjuk di dalamnya untuk mencari tahu siapa pelakunya, kenapa dia melakukan itu. Atau kalau dalam subgenre di perfilman itu disebutnya whodunit dan whyunit gitu.
mencari tahu who, siapa pelakunya dan why, kenapa gitu. Nah, excitementnya di situ. Kita berperan sebagai si detektif itu sendiri nontonnya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari